Pada bab kali ini saya akan membahas tentang teori dominasi otak. Biasanya dalam training atau seminar yang berkaitan dengan hypnoteaching atau hypnoparating, saya biasa bertanya kepada para peserta. Pertanyaan saya sederhana, yaitu berapa jumlah otak Anda? Lucunya sebagian besar dari peserta terpancing untuk menjawab 2. Padahal sejatinya setiap orang cuma punya 1 otak. Namun dia terdiri dari 2 bagian yang besar, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Nah, tahukah teman-teman sekalian bahwa ternyata 2 belahan ini punya fungsi yang sangat-sangat berbeda? Dimana biasanya kalau kita dulu pernah belajar, yang paling mendasar adalah fungsi otak kanan itu mengontrol tubuh bagian kiri, sedangkan fungsi otak kiri adalah mengontrol tubuh bagian kanan. Namun bukan cuma sampai sebatas itu. Di bab kali ini saya akan mencoba untuk membawa dan membahas jauh lebih dalam lagi tentang perbedaan antara kedua belahan otak ini dan bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk proses belajar mengajar. Namun sebelum saya membahas tentang fungsi dan manfaat otak kiri dan otak kanan serta perbedaannya, serta bagaimana cara memanfaatkan teori dominasi otak itu dalam proses pembelajaran, maka izinkanlah saya melakukan tes dominasi otak terlebih dahulu kepada teman-teman atau mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, semacam simulasi untuk mengetahui Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian itu otaknya dominan yang mana sih? Dominan bagian yang mana yang digunakan dalam keseharian kita? Boleh kita praktek? Oke, kalau siap, maka kita akan coba lakukan simulasi atau praktek ini di rumah masing-masing atau di tempat manapun Bapak Ibu sekalian mendengarkan modul e-course ini. Praktek yang pertama adalah dalam hitungan 1 sampai 3, silahkan letakkan telapak tangannya seperti ini, disatukan dan sebisa mungkin dirapatkan satu sama lain. Artinya saling bersilang jari kanan dan jari kiri. Kalau sudah, tolong diperhatikan bagian jari yang paling atas adalah jari yang mana. Pada dasarnya orang akan mengalami 2 fenomena. Yang pertama adalah jari kirinya di bagian atas, atau yang kedua adalah jari kanannya di bagian atas. Dan hal ini terjadi secara alamiah, tidak bisa dirubah. Dan itu ketika kita berusaha untuk merubah, maka terasa berbeda. Ada yang lain yang kita rasakan karena kita menjadi tidak terbiasa dengan itu. Coba kalau kita terbiasa kiri di atas, maka ketika kita merubah menjadi jempol kanan di atas, maka pasti terasa sangat-sangat berbeda. Coba dipraktikkan sekarang. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa mengetahui untuk orang yang jempol kirinya di atas, maka dia kemungkinan besar ada otak kanannya. Sedangkan orang yang jempol kanannya di atas, maka kemungkinan besar dia dominan otak kiri. Tapi itu lagi-lagi baru tes yang pertama. Kita belum masuk ke tes yang kedua. Saya ulangi ya, ketika jempol kirinya di atas, maka kemungkinan besar dia dominan otak kanan. Dan ketika jempol kanannya di atas, maka kemungkinan besar dia otak kiri. Silakan teman-teman mencatat hal ini di bukunya masing-masing. Jika memang ada alat tulis, atau bisa juga mencatat di HP-nya masing-masing ketika mendengarkan video e-course ini. Tes yang kedua adalah silakan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian berdiri tegak. Nah, setelah berdiri tegak dalam hitungan 1 sampai 3, saya akan menghitung dan silakan balikkan badannya ke belakang. Siap-siap? 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kembali ke depan. Ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian membalikkan badan, maka ada 2 tipe orang membalikkan badan. Yang pertama, kirinya yang terputar.
ke belakang. Yang kedua adalah kanannya yang terputar ke belakang. Nah, coba deh lakukan dengan cara yang berbeda. Artinya ketika tadi Anda sudah terbiasa balik dengan kirinya yang terputar, maka ketika melakukan kanan yang terputar pasti akan terasa lain-lain atau terasa berbeda. Ada yang janggal di pikiran kita. Coba dipraktekkan, pasti akan merasakan sesuatu yang tidak normal. Karena itu terjadi secara alamiah berdasarkan kebiasaan kita dan lagi-lagi berdasarkan teori dominasi otak. Kesimpulannya adalah ketika kita berbalik ke belakang dan yang terputar adalah bagian kiri kita, maka ada kemungkinan kita dominasi otak kanan. Dan ketika yang terputar adalah kanan kita, maka ada kemungkinan kita adalah dominasi otak kiri. Nah, silakan kesimpulan nomor 2 ini atau tes nomor 2 ini dicatat di tulisan buku tulis masing-masing atau bisa dicatat di HP-nya masing-masing. Nah, di tes yang ketiga saya akan bertanya dan silakan teman-teman Bapak Ibu sekalian menjawab. Jawabnya harus cepat, tidak boleh banyak berpikir. Siap? Tes yang ketiga, pertanyaan saya sederhana sekali. Bapak Ibu sekalian, kamar pribadinya itu dominan, rapi, atau berantakan? Saya ulang, kamar pribadi Bapak Ibu sekalian itu dominan pribadi atau berantakan? Ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian mengatakan rapi, maka ada kemungkinan otaknya adalah dominan otak kanan. Dan ketika mengatakan otaknya adalah dominan otak kiri. Sedangkan ketika mengatakan berantakan atau mungkin acak-acakan, maka ada kemungkinan otaknya adalah dominan otak kanan. Ya, sebentar saya jelaskan kenapa kalau rapi otak kiri, berantakan otak kanan. Sebentar saya jelaskan. Silakan tulis saja kesimpulannya di buku masing-masing atau mungkin di catatan masing-masing atau kalau tidak ada di HP masing-masing. Sebelum kita lanjut ke tes selanjutnya. Sudah selesai? Kita lanjut ke tes yang keempat. Tes yang keempat adalah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu kalau mengerjakan pekerjaan, apakah dikerjakan secara bersamaan atau satu persatu? Sekali lagi, apakah pekerjaannya bisa dikerjakan secara bersamaan sekaligus atau satu persatu? Silakan dijawab sekarang. Dan ketika sudah dijawab, maka kesimpulan dari tes ini untuk pertanyaan yang keempat adalah ketika dia bisa mengerjakan pekerjaan bersamaan sekaligus, maka ada kemungkinan dia dominan otak kanan. Tapi kalau dia mengerjakan satu persatu, maka ada kemungkinan dia otak kiri. Sebentar saya jelaskan apa alasannya. Sudah? Silakan dicatat dan silakan kita lanjutkan ke tes yang kelima. Di tes yang kelima, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan lagi-lagi jawab dengan cepat dan apa adanya sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian, kalau punya waktu senggang, sukanya ngapain? Apakah lebih suka tinggal di rumah saja sambil nonton TV? Atau suka bergaul, pergi ke rumah teman? Silakan dipilih antara satu. Pilih satu di antara dua jawaban ini. Apakah kalau punya waktu senggang, sukanya berdiam diri di rumah, nonton TV mungkin, baca buku, atau pergi berkunjung ke rumah teman, bersosialisasi? Nah, sekarang dari 5 tes ini, silakan lihat kesimpulannya. Yang mana yang mendominasi jawaban kita atau yang mayoritas? Apakah dominan otak kanan atau dominan otak kiri? Tuliskan kesimpulannya dan saya akan bahas di video selanjutnya tentang hal ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.